kuliahnya tugas-tugas semakin menurun, tidak dikerjakan, malah lebih mengutamakan Can you see my screen? Yes, ma'am. All right. So this is the general information for you for the second semester, the fourth semester, and also the sixth semester. Masa perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022 dimulai pada hari Rabu 16 Februari sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Begitu juga untuk mahasiswa yang saat ini mengambil program UPB, maka tolong kalian cek lagi jadwalnya, kapan perkuliahan UPB dimulai, apakah dimulai tanggal 16 Februari, sama seperti kita perkuliahan pada Prodi, atau setelah itu, ya. Karena perkuliahan UPB ini waktunya lebih awal, biasanya jam 7 itu sudah dimulai, baru setelah itu sambung lagi ke mata kuliah di Prodi, ya. Masa tenang perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022 yakni pada tanggal 4 Juni sampai dengan 11 Juni 2022. Artinya di dalam semester genap ini nanti kita akan melalui rentetan perkuliahan itu dengan jadwal Ramadan, ya. Jadi di bulan puasa kita kuliah, kemudian nanti terputus juga ketika Idul Fitri, karena Idul Fitrinya tanggal 2 Mei ya kalau tidak salah ya. Nah, baru nanti lanjut lagi. Jadi perkuliahan ini kita melewati Ramadan dan Syawal. Lalu ujian akhir semester genap tahun akademik 2021-2022 yakni dimulai pada tanggal 13 Juni sampai dengan 25 Juni 2022. Ini kemudian disesuaikan juga dengan masing-masing dosen. Biasanya kalau sudah selesai 16 kali meeting, tanpa menunggu jadwal ujian, ada yang melaksanakan UAS terlebih dahulu. Ya, atau ada juga dosen yang mengikuti jadwal sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, untuk masa perkuliahan, karena ini dimulai pada tanggal 16 Februari, maka untuk mahasiswa yang saat ini berada di luar Banjarmasin, silahkan kalian sudah datang ke Banjarmasin, apalagi yang saat ini belum menemukan tempat tinggal. Nah, jangan sampai perkuliahannya sudah mulai, kalian masih santai-santai di rumah, masih jadi kaum rebahan, gitu ya. Begitu juga untuk yang semester 6. Karena perkuliahan semester genap ini akan dilaksanakan secara luring untuk mahasiswa semester 2 dan 4, artinya kalian nanti akan datang ke kampus ya. Yang mana nanti lokal kuliahnya atau kelasnya, ruangannya ruang kuliah itu di mana nanti akan dijelaskan oleh Ibu Daya. Sedangkan untuk semester 6 masih daring. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada dosen-dosen yang mata kuliahnya itu membutuhkan praktek. Misalnya morfosinteks, ya morfosinteks dengan dosen pengampu Bapak Anang, itu Bapak sudah meminta izin ke jurusan bahwasanya nanti ada perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka. Karena kalau untuk morfosinteks itu memang berat ya kalau harus dilaksanakan secara daring karena nanti akan menggambar bagian-bagian dan sebagainya. Dan kalau dijelaskan secara daring mungkin nanti tidak paham sepenuhnya. Begitu juga untuk mahasiswa semester 2 dan 4 tidak menutup kemungkinan bahwasanya perkuliahan itu nanti dilaksanakan secara blended learning. Ya. Jadi untuk perkuliahan tatap muka itu boleh dilaksanakan minimal 60% tatap muka dan 40%-nya daring.
kalau misalnya nanti ada dosen yang mau melakukan blended learning. Jadi 60% dia tatap muka, kemudian 40%-nya daring. Nah, sehingga kalian juga harus bersiap-siap. Apalagi kita tidak bisa memaksakan kondisi kita saat ini ya. Misalnya ada dosen yang berhalangan ketika dia sakit, ketika merasa badannya tidak enak, lalu dilakukan perkuliahan secara daring. Nah, jadi kalian juga harus bersiap-siap, baik itu secara daring ataupun secara luring. Oke. Ini slide saya berpindah ya. Slide-nya berpindah tidak? Ada, Bu. Belum. Belum, Bu. Ya. Belum. Nah, Hengki berpindah. Tidak usah saya tidak usah saya perbesar saja. Oke. Nah, untuk sajian mata kuliah untuk di semester 2 itu hanya 20 SKS, untuk semester 4 24 SKS, dan untuk semester 6 ada 23 SKS. Sehingga di sini kalian harus punya goal, kalian harus punya planning bagaimana di setiap semesternya ini kalian mendapatkan IP yang bagus di akhir. Karena ketika kalian mendapatkan IP di atas 3, kalian bisa memprogram SKS di semester berikutnya itu kalian bisa ambil full. Ya, kalau IP kalian nanti di bawah 3, maka tidak bisa mengambil full SKS yang ditawarkan pada semester tersebut. Nah, untuk semester 2 ini hanya 20 SKS, semester 4 24 SKS, dan untuk semester 6 23 SKS. Oke. Lalu bagaimana nanti kalian datang, kalau yang 2020 2021 kan belum datang ke kampus ya. Nah, sehingga tata tertib di sini harus kembali kalian ikuti. Seperti misalnya, ketika kalian kuliah online, itu kalian santai. Mau sambil rebahan, mau rambutnya gondrong, gitu ya. Nah, sekarang yang masih berambut gondrong, harapannya adalah ketika nanti kalian datang ke kampus, itu rambut sudah rapi. Kenapa? Karena kita berada di jurusan tadris bahasa Inggris, yang artinya adalah memang nanti outputnya kalian adalah menjadi pengajar bahasa Inggris. Nah, ketika kalian siap menjadi pengajar, penampilan harus rapi. Layaknya seorang guru itu seperti apa? Gitu ya. Nah, jadi mulai dirapikan kembali untuk rambut. Kemudian yang laki-laki memakai pakaian berkerah, jangan memakai kaos ketika ke kampus, jadi memakai baju berkerah. Jadi itu juga untuk yang wanita memakai rok ya, bawahnya memakai rok, tidak memakai celana. Oke, sebentar, saya ada share untuk Daya bisa share SOP untuk perkuliahan semester genap? Oh iya, Bu. Hinggi. Sebentar, Bu lah. Mencari filenya dulu sebentar. Ya. SOP. Nah, setelah ini akan saya sampaikan untuk SOP perkuliahan semester genap. Jadi apa saja yang harus kalian siapkan ketika nanti kalian datang ke kampus. Karena ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Pastikan kalian punya kartu tanda pengenal mahasiswa. Karena kartu tanda pengenal mahasiswa ini akan dicek setiap kali nanti kalian masuk ke dalam kelas. Jadi 5 menit sebelum perkuliahan, ketika kalian masuk, kalian harus menyiapkan kartu tanda pengenal mahasiswa. Saya lagi ya. Sudah punya belum untuk angkatan 2020-2021? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada, Bu. Nah, itu jangan
jangan sampai tertinggal. Iya, betul. Jangan sampai tertinggal. Jadi harus selalu dibawa ketika kalian pergi ke kampus. Karena bisa jadi ketika kalian masuk nanti akan dicek oleh satpam. Ya, di awal masuk di gerbang itu bisa dicek oleh satpam. Kemudian di kelas juga dosen wajib untuk mengecek KTM mahasiswa. Gitu. Bisa ditampilkan Ibu Daya? Tunggu Bula, jaringan ulun bermasalah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa. Apakah semua mahasiswa di sini sudah mengikuti program vaksinasi? Alhamdulillah Sudah, sudah, Bu. Sudah. Minimal vaksin yang dosis pertama. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah yang kedua. Sudah Sudah kedua-duanya. Oke. Sudah ada yang pertama, sudah ada yang kedua, atau mungkin belum ada, atau mungkin ada yang belum vaksin. Nah, untuk yang belum vaksin, ini nanti ada surat pernyataan yang harus diisi. Intinya di dalam surat pernyataan itu adalah kalian menyatakan bahwasanya kalian sendiri yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, kita tidak berharap bahwasanya nanti akan terjangkit corona atau penyakit lainnya itu ya. Nah, tapi ketika kalian tidak vaksin, maka surat pernyataan itu wajib diisi sehingga tidak menyalahkan pihak kampus. Gitu. Nanti surat keterangan itu diisi dan dikumpulkan di jurusan. Ini Bu sudah yang SOP-nya, Bu. Oke. Ini ya, jadi untuk ketentuan pelaksanaan perkuliahan PTM atau secara luring bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, yang pertama, PTM dilaksanakan sesuai SKB 3 Menteri, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Rektor. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya kita melihat sekarang jumlah kasus COVID meningkat misalnya ya, tiba-tiba nanti ada surat rektor yang menyatakan, oh PTM boleh dilaksanakan 50%, 50%. Nah, itu artinya merubah ketentuan yang sudah berlaku. Itu bisa saja terjadi. Jadi, antisipasinya memang kalian sudah harus berada di Banjarmasin, jadi nanti, kalaupun nanti ada perubahan peraturan tentang perkuliahan, nanti, kita bisa laksanakan bersama, baik itu secara PTM ataupun secara daring. Dosen dan mahasiswa yang melaksanakan PTM diwajibkan memiliki sertifikat vaksin COVID pertama. Seandainya belum memiliki, maka bersedia untuk mengikuti program vaksinasi kerjasama UIN Antasari dengan Dinas Kesehatan. Nah, ini kami tidak tahu kapan ada vaksin lagi di UIN, karena sebelumnya memang sudah dilaksanakan beberapa kali ya di auditorium untuk dosen dan juga mahasiswa untuk program vaksinasi. Apakah nanti setelah ini ada lagi untuk program vaksinasi atau tidak? Kalaupun ada, maka bagi mahasiswa yang belum vaksin diharapkan untuk bisa mengikutinya. Kami tidak memaksa ya, karena ini adalah kembali ke diri masing-masing. Ada yang menganggap bahwasanya tidak percaya pada vaksin dan sebagainya. Nah, itu kembali ke diri kalian masing-masing ya. Intinya adalah ketika kalian tidak memiliki sertifikat vaksin COVID pertama minimal, maka kalian harus menulis surat pernyataan, dan itu surat pernyataannya kalian isi dan dikumpulkan ke jurusan, sehingga bila nanti ada terjadi apa-apa tidak menyalahkan pihak kampus. Begitu juga dengan dosen pengampu mata kuliah yang berusia 55 tahun ke atas yang melaksanakan PTM juga diharapkan untuk membuat surat pernyataan ya. Jadi bukan hanya mahasiswanya saja, tetapi ini juga berlaku untuk dosen yang belum vaksin ataupun yang sudah vaksin tapi usianya sudah 55 tahun ke atas. Maka diharapkan nanti diwajibkan untuk menulis surat pernyataan. Mahasiswa yang melaksanakan PTM wajib menunjukkan KTM kepada dosen pengampu mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Nah, ini ya. Jadi KTM harus selalu dibawa, harus selalu berada di dalam dompet. Jangan sampai KTM-nya tertinggal, begitu juga dompetnya tertinggal, karena KTM-nya ada di dalam dompet. Mahasiswa yang melaksanakan PTM memarkirkan kendaraan bermotornya sesuai dengan tempat parkir yang telah ditentukan.
Nah, ini bagi yang belum pernah ke kampus kan tidak tahu di mana nih parkir kendaraannya. Nah, nanti disesuaikan ya, di situ sudah ada tempat parkir kendaraan bermotor, jadi diharapkan untuk memarkir sesuai dengan ketentuan. Mahasiswa yang melaksanakan PTM masuk ruangan paling cepat 5 menit sebelum perkuliahan, karena jangan sampai terlambat, karena ini nanti akan dilaksanakan pengecekan KTM terlebih dahulu, sehingga kalian 5 menit sebelum perkuliahan itu sudah berada di ruangan. Dan juga untuk tatanan kursi ya di ruangan itu kursi sudah ditata dengan berjarak ya. Jadi tolong untuk tidak merubah tatanan tersebut. Nah, mahasiswa yang melaksanakan PTM melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi. Jadi jangan tertinggal masker. Kemudian tidak hanya di kelas yang kalian menjaga jarak, tetapi ketika kalian meninggalkan kelas, ya biasanya di dalam kelas berjarak, tapi ketika meninggalkan kelas mulai berkerumun, pergi ke kantin bersama-sama misalnya. Kemudian mengadakan kegiatan apa pun bersama-sama tanpa ada physical distancing, tanpa memakai masker. Nah, ini juga salah. Jadi kita taati untuk kesehatan, terlebih kita saat ini sedang menghadapi badai Omikron. Nah, jadi sampai kita dan juga lain itu tertular. Waktu PTM maksimal 60 menit untuk 2 SKS dan 90 menit untuk 3 SKS. Yang ada 3 SKS ini di semester 6, mata kuliah morfosintek. Yang lain 2 SKS. Nah, untuk PTM, ini ada pengurangan waktu perkuliahan. Kalau yang biasanya satu SKS itu 50 menit, sekarang hanya 30 menit saja. Jadi nanti kalian berada di ruangan itu hanya 60 menit, dengan catatan nanti ada penambahan tugas. Ya, nanti dosen akan menambahkan tugas. Kenapa? Karena kalau 60 menit di dalam kelas itu mungkin hanya selesai untuk menjelaskan saja, tapi untuk evaluasinya belum sempat. Sehingga akan ada penambahan tugas dari masing dosen. Saya membaca hasil survei kinerja dosen yang kalian isi ya. Jadi ada beberapa komen yang tugas dosen itu yang menguras waktu mahasiswa gitu, kalian sampaikan juga. Nah, ketika silahkan kalian sampaikan. Kalau kalian tidak paham dengan tugas yang diberikan, misalnya Bu, bisa nggak ini diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan atau untuk submit tugas, sampaikan saja. Jangan sampai nanti ada unek-unek di belakang. Ya, jadi saling terbuka. Silahkan kalian sampaikan untuk pengumpulan tugas. Right. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa yang melaksanakan PTM segera meninggalkan ruangan dan segera kembali ke kos nih ya. Jadi jangan biasakan, apalagi di saat kondisi saat ini ya, pulang nanti bareng-bareng, kemudian kalian mengadakan kegiatan apa. Nah, ini tolong tetap dijaga jaraknya. Hal-hal teknis lainnya terkait PTM ini bisa diatur berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Pastikan setiap perwakilan kelas sudah punya kontak mahasiswa, sudah punya kontak dosen yang mengajar di semester tersebut, dan juga sudah menghubungi bahwasanya saya adalah perwakilan dari misalnya TBIA 2020, sehingga kalau nanti ada informasi terkait dengan jadwal perkuliahan, bagaimana nanti perkuliahannya apakah dilaksanakan secara luring atau daring, nah itu bisa diinformasikan. Pelaksanaan PTM ini akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan dari COVID-19 ya. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang kita diskusikan ini, apa yang sudah menjadi ketetapan ini nantinya akan ada perubahan karena kita menyesuaikan dengan kondisi serta perkembangan dari COVID-19. Baik, terima kasih Ibu Daya. Sekarang saya akan share screen, melanjutkan tadi ya.
Nah, itu tadi terkait dengan perkuliahan, hal-hal teknis mengenai perkuliahan. Begitu juga ini ya, sebelum saya masuk how to set the goals, jadi bagaimana kita bisa arrange, kita bisa mengatur bersama supaya semester ini tidak ada lagi yang datang ke kantor jurusan minta persetujuan untuk pindah ke jurusan lain. Karena beberapa ada yang datang kemudian mengeluh karena kesulitan di dalam memahami perkuliahan. Ya, jadi kami sarankan dicoba dulu semester ini, karena kemungkinan ketika online itu ada penjelasan dari dosen yang tidak dipahami. Tapi coba kita untuk perkuliahan luring seperti apa, penjelasan secara langsung apakah masih tetap tidak dipahami atau seperti apa. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada tantangannya. Kalian masuk ke jurusan tadris bahasa Inggris, baik itu kesadaran kalian sendiri ketika memilih jurusan, ataupun itu adalah saran dari orang tua, ya, padahal kita nggak suka nih, tapi orang tua tuh ingin anaknya itu masuk ke jurusan tadris bahasa Inggris. Jadi dengan terpaksa, saya kuliah di bahasa Inggris. Sudah kadung kecemplung, sudah semester 4 mau pindah jurusan. Belum tentu jurusan yang lain itu menerima. Belum tentu nanti ketika kalian mengulang lagi, ya, mengulang dari awal semester itu kan sudah memakan waktu. Pasti di setiap jurusan itu ada tantangannya masing-masing. Kalian mau lari ke PAI, kalian mau lari ke perpustakaan. Yang gampang aja yang nggak pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Belum tentu di jurusan itu kalian bisa mudah memahami. Pasti setiap jurusan itu ada tantangan masing-masing. Jadi bagaimana kita menghadapinya, bukan melarikan diri dari itu. Tapi bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang datang dalam hidup kita. Ya, baik itu nanti kalian punya permasalahan dengan teman kalian, kalian punya permasalahan dengan ekonomi, kalian punya permasalahan dengan bagaimana nih menghadapi situasi perkuliahan, menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan tidak bisa dikerjakan dengan sendiri. Nah, itu adalah bagaimana kita mengatur caranya kita keluar, kita menyelesaikan dari masalah itu. Gitu ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang mungkin ketika kalian nanti hadapi di perkuliahan ada hal-hal yang kurang nyaman. Seperti ini kasus yang baru-baru ini adalah catcalling. Ketika terjadi seperti itu atau terjadi sesuatu yang menurut kalian itu menyimpang, maka jangan langsung di-up di media sosial. Coba bicarakan baik-baik. Karena kita itu mudah terprovokasi oleh media. Bisa jadi itu beritanya sudah lama tapi digoreng kembali. Ya kan? Semakin digoreng makin banyak minyaknya, tambahin petis itu kan enak banget. Padahal kita nggak tahu nih kenyataannya seperti apa. Jadi saring dulu sebelum sharing. Ketika ada hal-hal, misalnya, oh ternyata nih ada pungli. Kok ada dosen yang pungli sih? Jangan langsung di-up di media. Tetapi, bicarakan dulu dengan jurusan. Apakah ini benar seperti ini, Bu? Ya. Jadi dikonfirmasi dulu. Segala sesuatu itu dikonfirmasi dulu. Supaya tahu benar atau salah. Ya. Nah, nanti kalau udah keluar beritanya simpang siur dan itu tidak benar, itu kita akan merugikan orang lain. Begitu juga dengan aktivis-aktivis ya. Kalaupun di sini ada mahasiswa yang nanti terjun ke organisasi nih. Kalian jadi aktivis, kalian ikut demo. Tolong sadari benar-benar apakah yang kalian sampaikan itu sudah dari hati nurani kalian. Apakah kalian tahu benar-benar duduk permasalahannya atau hanya ikut-ikutan saja? Jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Karena ternyata isu yang diangkat itu tidak benar. Coba cari jalan keluar yang terbaik selain kalian koar-koar di luar. Gitu ya. Nah, jadi disaring terlebih dahulu. Itulah bentuk bagaimana kalian menjaga nama institusi kalian. Nanti kalian ketika terjun di dunia kerja pun seperti itu, ya.
Jadi kalian harus loyal. Caranya loyal salah satunya adalah menjaga nama baik institusi. Karena tidak semuanya itu jelek. Kalau sudah diangkat ke media dengan atas nama UIN Antasari, itu semuanya terlibat. Nah, padahal kita tidak tahu kan siapa yang pelakunya siapa. Hanya satu orang, tapi sudah membawa jelek nama satu instansi. Oke, itu ya, itu pesan Ibu. Oke, next kita ke how to set the goals. Ini benar-benar kita harus arrange karena goals itu seperti peta. Peta di mana menunjukkan semester ini mau dibawa kemana. Semester ini targetnya apa. Itu ya, seperti yang dikatakan oleh Tony Robbins, setting goals is the first step, is turning the invisible into the visible. Kalau orang nggak punya goals, orang nggak punya target, semester ini ya udah jalani aja. Kuliah, 12 mata kuliah, ya udah dijalani aja. Tapi kita nggak punya goals. Nah, inilah yang harus kita tetapkan, ya, harus kita rancang, karena setiap orang itu punya limit masing-masing, ya, punya limit masing-masing, kemudian punya strategi untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Oke, jadi kita harus setting goals, karena setting goals ini membuat sesuatu yang tidak tampak tampak, menjadi nyata, menjadi mudah untuk dijangkau. Semester lalu IP-nya jelek sekali nih, masih di bawah 3. Semester ini adalah kesempatan karena belajarnya sudah luring, sudah tatap muka. Nah, jadi silahkan kalian set the goal semester ini, saya tujuannya mau apa, harapannya apa. Oke. The first is know your limit, list what you need. Ya, jadi kita tahu nih, limit kita, saya ini paling susah untuk mengikuti atau mengerjakan mata kuliah grammar. Grammar ini sulit sekali. Terus list what you need. Kalau saya punya kesulitan di dalam menghadapi grammar, apa yang saya perlukan? Oh, berarti saya harus banyak latihan soal. Oh, berarti saya harus menemukan teman yang bisa mengajari saya untuk memahamkan saya suatu masalah atau materi yang ada di grammar. Gitu ya. Jadi kalian list nih, saya susahnya apa? Sekarang saya belum percaya diri untuk speak in English. Kalau kalian punya kesulitan, ketidakpercayaan di dalam berbicara bahasa Inggris, lalu harus seperti apa? Oh, berarti saya mau mulai deh, setiap saya bangun tidur, saya mandi, saya di jalan, saya harus berbicara minimal 5 menit lah. Jadi waktu-waktu kosong itu kalian gunakan untuk speak to improve your speaking skill. Itu bisa. Ya. Jadi kalian sendiri yang tahu kekurangan diri kalian sendiri. Lalu cari solusinya, saya harus apa. Kalian boleh minta bantu dengan teman, ya, karena kalian hidup di dunia ini kan tidak sendiri. Ada teman-teman yang bersedia untuk menolong kekurangan kalian. Yang lain juga gitu, jangan pelit. Kalau kalian merasa bisa dan teman kalian itu tidak bisa, jangan merasa pelit untuk tidak membantu temannya. Siapa tahu teman yang kita bantu itu nantinya dia lebih sukses dari kita. Dan kita memohon pekerjaan kepada dia. Itu bisa jadi, karena kita nggak tahu masa depan seseorang. Malah yang tadinya paling pintar nih di jurusan tadris bahasa Inggris, ya dia jadi di rumah daripada yang tadi diremehkan oleh orang lain. Nah, itu ya, jadi saling membantu. Oke, so know your limit, list what you need. Untuk membuat goals, maka yang dilakukan adalah set goal. Kalian list dulu nih, apa yang mau saya capai di semester ini. Jadi ada goal untuk jangka pendek, ada untuk jangka panjang. Jangka pendeknya di semester ini dulu deh, apa yang mau saya lakukan. Ini adalah make a plan. Ya, jadi goal-nya mau kemana, baru kalian bikin plan-nya. Plan A, plan B, plan C itu ya. Kalian buat plan-nya, kemudian kalian lakukan apa yang menjadi
tadi yang sudah kalian list menjadi plan kalian itu kalian kerjakan, kalian tulis, boleh kalian tulis di buku, boleh kalian tempel di depan mata setiap kalian bangun tidur tuh kalian melihat catatan yang udah kalian tempel. Jadi tempelkan di depan mata yang setiap kali kalian bangun tidur itu kalian melihat ya. Nah, itulah nanti bagaimana kalian bisa reach your goal. Oke, jadi set goal, make plan, get to work, stick to it, and reach goal. Okay, yeah. The next is if the plan doesn't work, change the plan, not the goal, not the goal. Jadi yang dirubah itu adalah plan-nya. Yang dirubah itu adalah jalannya. Kalau kalian berangkat dari Banjarbaru mau menuju Banjarmasin, ternyata kalian nggak tahu jalan. Sebenarnya kalau dari Banjarbaru ke Banjarmasin itu bisa lurus saja tuh sampai. Tetapi ketika di Tugu Pancasila ternyata kalian belok kanan. Akhirnya kalian berputar. Untuk menyampai kampus UIN Antasari itu akhirnya berputar. Karena tadi di bundaran itu kalian belok kanan. Jadi yang di change itu bukan goal-nya, tapi plan-nya. Ya, kalau kalian gagal dalam meraih sesuatu, ada planning yang kalian gagal, maka coba plan yang lain untuk mencapai itu. Ya, misalnya nih, kalian udah nargetkan semester yang lalu itu IP-nya di atas 3,5. Ternyata kalian udah belajar sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ternyata nggak bisa. Ternyata yang kalian dapatkan itu malah IP-nya di bawah 3,5. Yang dirubah adalah, oh mungkin cara belajar saya masih ada yang salah. Oh mungkin saya masih kurang diskusi dengan teman. Oh mungkin saya kurang membaca jurnal, kurang membaca artikel. Nah, itu jadi kalian siapkan kalau plan A gagal ke plan B. Plan B gagal ke plan C. Jadi yang dirubah adalah plan-nya, bukan goal-nya. Next, ini adalah salah satu cara ya untuk setting the goal. Pastikan goal kalian itu adalah spesifik untuk jangka pendek, untuk jangka panjang. Kemudian measurable, jadi bisa diukur. Ya, jangan sesuatu yang tidak bisa diukur. Sesuatu yang achievable, dapat dijangkau, realistic, dan timely. Timely ini sangat penting. Kalian menargetkan waktu itu sangat penting, ini bisa saya raih dalam berapa lama. Kalian punya deadline, banyak sekali tugas itu dicatat di list. Jadi tugas ini harus selesai kapan, deadline-nya kapan, jangan mepet-mepet deadline. Kenapa nggak boleh mepet-mepet? Karena biasanya ada aja masalah ya. Mau upload, ternyata jaringannya sedang bermasalah. Ya itu sering sekali mahasiswa kemudian mengirim pesan, Bu mohon maaf terlambat karena jaringannya bermasalah, karena terlalu berat kapasitasnya tidak bisa dikirim. Nah, itu udah mepet-mepet waktu. Jadi time management itu harus kalian pikirkan supaya semuanya dapat berjalan dengan. Yang ketiga adalah meet with your academic supervisor. Pastikan kalian punya pembimbing akademik ya. Kalian punya pembimbing akademik. Jangan hanya pembimbing akademik itu disuruh setiap akhir semester untuk meng-ACC KRS kalian. Kalian punya academic supervisor itu gunanya untuk salah satunya adalah curhat akademik. Kalau kalian punya kesulitan di dalam belajar, kesulitan di dalam setting goal untuk semester ini bagaimana, maka bicarakan dengan pembimbing akademik. Ya, jadi pembimbing akademik itu jangan hanya di akhir semester, Ibu minta tolong di ACC KRS-nya. Tapi kalian boleh sharing, boleh curhat ya, curhat masalah akademik pastinya ya. Nah, sehingga ada solusi yang ditawarkan dari academic. Gimana nih caranya bisa lulus tepat waktu nih Bu, 3,5 tahun saya bisa lulus, bisa nggak? Bisa, asal goalnya itu kalian jelas. Plan-nya itu kalian jelas. Semester ini mau apa, semester ini mau apa, ambil KKN di semester berapa, ambil PPL di semester berapa,
seminar proposal harus saya lakukan di semester berapa. Udah ada rancangan masing-masing. Sehingga nanti kalian bisa lulus tepat waktu. Ya. Oke, the last. Jadi selain set goal, you have to say prayers. Jangan lupa doa itu sangat penting. Tidak hanya dari kita sendiri, tetapi juga minta doa, minta restu kepada orang tua. Ya, jadi doa orang tua itu sangat membantu untuk kemudahan, kelancaran anaknya di dalam menuntut ilmu. Kemudian jangan lupa untuk work hard, jangan hanya di Banjar, oh mumpung di Banjar nih, jalan-jalan, kafe, tapi nggak ada outputnya. Dari kalian kumpul-kumpul itu nggak ada outputnya. Nah, pastikan setiap kegiatan yang kalian lakukan itu membawa benefit untuk diri kalian. Ya, oke, itu informasi dari Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Daya terkait dengan sistem perkuliahan. Dan nanti kita akan ada sharing session. Silakan ketika kalian punya permasalahan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, I will pass my microphone to Ibu Daya. Please, Ibu Daya. Oke, thank you Ibu Afifah. Oke, terdengarlah suara Ibu lah. Terdengar? Yes, Kedengaran? Iya. Oke, ini Bu tanya jawab dulu ke Pian kah Bu atau ke Ulun aja kah langsung? Bu Daya silakan menyampaikan dulu untuk masalah akademik. Oh, inggih. Jadi nanti tanya jawabnya akan di terakhir lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Afifah Lindasari MPD sebagai Ketua Jurusan Tadris Bahasa Inggris dan para mahasiswa ya. Di sini sesinya untuk yang angkatan 2019, 2020 dan 2021 untuk semester 2, 4 dan 6 lah. Nah, oke, yang seperti Ibu Afifah sampaikan tadi bahwasanya untuk perkuliahan ini yang PTM itu untuk mahasiswa yang semester 2 dan 4 lah, yang angkatan 2020 dan 2021. Dan kebetulan kalian memang belum pernah sama sekali lah ke kampus, berarti lah merasakan sensasi belajar di kelas seperti apa. Kalian tahu lah kira-kira lokal perkuliahan kalian lah sudah. Ada lah ya? Tahu sudah? Belum. Oke. Oh ya, belum lagi lah. Coba Ibu akan share dulu ini jadwal perkuliahan dulu lah. Akan Ibu share tadi sambil Ibu menjelaskan yang lokalnya tadi. Kita lihat di sini. Nah, ini terlihat sudahlah yang layar Ibu. Jadi ya kalau misalnya di Siakat, kalian kan punya akun Siakat masing-masing. Nah, biasanya kalau di Siakat itu jamnya itu belum sesuai lagi dengan apa yang sudah kita tentukan di sini. Jadi jam di Siakat tuh misalnya jam 8, 9, 10, padahal kami itu sudah setting sih sebenarnya untuk yang jam inilah, tapi ternyata munculnya di Siakat itu tidak yang seperti itu jamnya. Jadi acuan kalian itu sebenarnya jam yang ada di sini. Dan jadwal ini kan kemarin sudah Ibu upload di Instagram jurusan ya. Jadi semua dari kalian tuh wajib tahu Instagram jurusan itu apa dan kalian follow lah. Paling kada pasti setiap mahasiswa ini pasti ada aja tuh yang punya Instagram kan. Walaupun misalnya kalian bikin akun Instagram hanya untuk memfollow itu aja tidak apa-apa kayak gitu. Jadi supaya tidak ketinggalan informasi lah. Jadi di sini Ibu sudah menyusun di sini yang perkuliahan itu yang dari yang angkatan 2021 yang di atas ini ya, ini yang kelas A, B, C, dan angkatan 2020 ABC juga. Nah, di sini akan Ibu jelaskan untuk yang slot waktu perkuliahan. Nah, kalau slot waktu perkuliahan, kita biasanya di bahasa Inggris itu dibagi kepada 4 slot waktu. Nah, slot waktu di sini maksudnya kalian kuliah itu masuknya tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalau setahu Ibu kan karena mahasiswa yang angkatan 2021, mereka kan rata-rata mengambil UPB lah, baik itu UPB Bahasa Arab dan Bahasa Inggris tentunya, dan offline katanya UPB sekarang. Nah, jadi kan kalian UPB itu jam 6.40 sampai 8.20 lah, kayak gitu. Nah, jadi untuk yang angkatan 2021 itu jadwalnya rata-rata di sini pas Ibu lihat, oke kita lihat dulu lah.
Nah, di sini alhamdulillah yang kelas C sih yang 8.30 lah. Jadi jeda waktunya antara yang 8.20 sama 8.30 itu memang 10 menit. Tapi kalian juga harus tahu yang tentang kebijakan dari UPB juga ya. Siapa tahu dari UPB mungkin akan dikurangi kah waktu yang untuk PTM-nya, karena yang disampaikan oleh Ibu Apipah tadi bahwasanya untuk yang 2 SKS itu 60 menit aja atau 1 jam. Jadi kalau UPB Ibu masih belum tahu sih, dan nanti mungkin akan diatur oleh UPB. Nah, kalau di sini yang Ibu tuliskan di sini memang waktunya tuh 100 menit. Jadi rata-rata 2 SKS memang 100 menit. Kalau yang 3 berarti 150 menit. Jadi per SKS 50 menit, dan kayak gini jadinya mulainya tuh jika 10.20 sampainya jam 12. Tapi karena tadi ketentuan kita misalnya PTM 60 menit berarti 1 jam aja. Jadi nanti mungkin tugasnya akan disampaikan oleh dosennya lagi ya. Dan jika mulainya tuh 8.30 biasanya sampai 10.10. Dan jika mulainya jam 14, jam 2 siang, jadi kita startnya jam 2 siang, walaupun ada jurusan yang jam setengah 2 dan sebagainya, tapi kita jam 2 siang sampai 3.40, itu 100 menit juga. Dan Ibu sudah men-setting di sini tidak ada yang jadwalnya tuh sore banget, tidak ada. Jadi padahal ada lagi satu slot waktu itu yang jam 16 sampai 17.40, tapi itu tidak ada karena nanti terlalu sore sekali kalian, kecuali ada memang satu dosen ini yang merequest memang beliau maunya sore, dan itu pun online juga untuk yang semester 6. Nah, di sini sudah tertulis bahwasanya lokal perkuliahan di sini ada TBI 225. Nah, jadi ya lokal perkuliahan kita itu ditandai oleh kata TBI atau lab. Jika angka 2 di depannya maka itu di lantai 2 ya. Jika angka 2 maka itu di lantai 2, jika angka 1 berarti itu di lantai 1. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwasanya kalau misalnya yang 2.25, 2.25, 1.24, 2.24, 2.26, 2.26, 2.26 itu semuanya di gedung K. Gedung K itu di, kalian tahu lah Fakultas Tarbiyah yo, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin nanti ya teman-temannya yang tahu akan mengarahkan juga lah kepada temannya nih yang masih belum tahu. Jadi rata-rata gedung perkuliahan kita tuh di gedung K atau di gedung L lah. Kalau yang itu yang kantor Fakultas itu tuh gedung M. Nah, jadi kalau misalnya 2 berarti kalian nanti di lantai 2. Jadi ada aja tulisannya 2.25 kayak gitu, dan startnya tuh dari 2.24, 25, 26, 27, dan 2.28 itu SAC atau perpustakaan itu nanti juga akan dibuka. Jika ketika kalian aktif perkuliahan itu akan dibuka untuk kalian bisa duduk istirahat di sana atau pinjam buku dan sebagainya. Kemudian di sini ada yang 109 dan 1010. Nah, jika ada 109 itu dan 110 itu gedungnya di C. C itu di samping Fakultas Usuluddin. Nah, kalian pasti tahu kan yang ini rektorat, kemudian rektorat itu belok kiri, terus ada Fakultas Usuluddin, di sampingnya tuh ada gedung C. Nah, gedung C itu kita kebagian yang lokalnya 109 dan 110. Nah, di situ lokal TBI. Kemudian ada lab bahasa, ini di PSB. Nah, di PSB lantai 2. PSB itu gedung yang di samping perpustakaan, yang gedung warna biru, yang gedung UPB, kantor UPB, di atasnya tuh ada lab bahasa. Nah, itu biasanya di lab bahasa itu ada mata kuliah listening. Dan kebetulan untuk yang tahun ini, yang semester ini, semester genap memang yang listening 2 ya, untuk angkatan 2021. Nah, kemudian di sini tertulis juga keterampilan keagamaan, keterampilan komputer. Ini memang wajib sekali kalian ambil ya. Dan di sini ada juga yang bertanya ke Ibu, Bu, misalnya Bu, wajib nggak Bu mengambil yang di kampus? Iya, wajib, karena ini sertifikatnya sangat-sangat terpakai, walaupun dia 0 SKS, dia sangat terpakai sertifikatnya nanti ketika kalian mendaftar skripsi. Jadi kalian harus mengambil ini. Dan keterampilan keagamaan biasanya nanti akan ada aja di share infonya, itu ada LKK 1 dan LKK 2. Biasanya itu di semester 3 atau 4 kayak gitu. Jadi sabar aja menunggu infonya karena akan di-share. Kemudian kalau komputer juga seperti itu, dan kalau keterampilan komputer ini memang wajib diambil walaupun tidak sekarang, tapi misalnya karena mengambilnya di semester 5, semester 6, tapi wajib semuanya. Dan biasanya kolektif ya untuk mendaftar keterampilan komputer ini. Ini dilaksanakan oleh tim Puskomnya FTK. Kemudian di sini ada bahasa Inggris A, bahasa Inggris B, bahasa Arab A, dan bahasa Arab B. Ini juga wajib kalian ambil
walaupun ini 0 SKS, tapi memang mata kuliah yang wajib-wajib sekali diambil karena tadi terpakai sekali dan nilainya tuh akan masuk dari transkrip nilai kalian. Di sini kenapa Ibu tuliskan ada AB-AB setiap semester karena ada kasusnya yang ketika dia tuh tidak lulus, misalnya yang bahasa Inggris A atau yang bahasa Arab tuh dia masih tahsin kayak gitu kan yang semester 1. Jadi ketika kalian masih tahsin semester 1 biasanya bahasa Arab A itu di semester 2 kayak gitu kan ngambilnya. Jadi memang harus berurutan dan pastikan kalian memang lulus mata kuliah tersebut. Jadi kalau bahasa Arab A harus lulus baru bisa ngambil yang B. Begitu juga yang bahasa Inggris A harus lulus baru mengambil yang bahasa Inggris B. Nah, seperti itu juga di dalam mata kuliah kita, mata kuliah bahasa Inggris itu bila ada angka-angkanya itu, yang angka-angka ini berarti dia mata kuliah itu bersyarat. Artinya kalau kada lulus yang satu, berarti kada kawa ngambil yang dua. Contohnya ada intensive reading 2 nih untuk yang semester 2. Nah, intensive reading 2 nih kalian harus lulus intensive reading 1 kayak gitu. Kalau kada lulus intensive reading 1 tidak bisa mengambil yang 2. Listening 2 juga seperti itu harus lulus yang 1. Grammar juga harus lulus yang 1 kayak gitu ya. Jadi tidak boleh kalian mengambil yang misalnya kada tahu juga jurusan ini dan sebagainya karena memang siakat ini memang tidak bisa lagi otomatis. Jadi memang harus kesadaran diri dari kalian dan nanti kalian bisa mengulang lagi di semester berikutnya kayak gitu. Atau ada SP, tapi jangan terlalu mengharapkan semester pendek lah. Karena semester pendek ini tidak yang ada pasti kayak gitu karena akan ada kebijakan lagi dari pimpinan dan syaratnya itu pun untuk mengambil SP itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Misalnya semester 3 sudah SP dan sebenarnya tidak bisa seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap ada aja SP dan sebagainya, tidak. Jadi yang terbaik bisa kalian lakukan. Kemudian di sini yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya ini ada aja lah dosen-dosennya sudah ada. Nah, kalau dosen-dosen ini nih bisa aja karena kalian yang minta kontak beliau, misalnya ke Ibu minta nomor beliau atau nanti beliau juga sendiri yang akan meminta kontak untuk perwakilan kelas. Biasanya seperti itu. Makanya kadang Ibu ada mencari nih dosen ini minta perwakilan dari kelas ini kayak gitu. Itu beliau sendiri yang minta biasanya. Atau kalian sendiri yang berinisiatif salah satu perwakilannya untuk menghubungi dosen tersebut ya. Jadi walaupun misalnya kalian tuh kuliahnya offline untuk yang semester 2 dan 4 paling tidak kalian tahulah seperti apa ya dosennya kayak gitu atau adalah berhubungan sebelumnya dengan beliau kayak gitu. Kemudian di sini ini tadi adalah sudah yang semester 1 semester 2 itu kelasnya sudah ABC. Kemudian nih semester 4 lagi nih. Nah, semester 4 ini tadi 24 SKS lah. Kebetulan memang full sekali di semester 4 nih. Dan semester 4 ini mulai tadi yang untuk mata kuliah persiapan PPL 1. Karena PPL 1 biasanya dilaksanakan di semester 5. Jadi mata kuliah yang di semester 4 ini memang mata kuliah yang sangat-sangat keguruan sekali ya. Jadi misalnya ada Introduction to Teaching Profession, itu biasanya kemudian language testing and evaluation, kemudian yang instructional design dan TEFL 1. Itu memang mata kuliah yang untuk menuju ke PPL 1 kayak gitu ya. Untuk yang di semester 4. Jadi alhamdulillahnya itu tuh kalian tuh bisa offline mata kuliah ini karena mata kuliah ini memang membutuhkan banyak praktek ya dan banyak praktek itu dosen-dosennya itu nanti akan menyuruh kalian misalnya praktek ini mengajar dan sebagainya itu sangat memudahkan nanti untuk menilainya secara langsung seperti itu ya. Untuk yang mata kuliah 4 ini memang sudah mulai padat sekali. Kemudian kita ke mata kuliah yang angkatan 2019. Angkatan 2019 kebetulan nih ada 4 kelas ABCD lah. Nah, jadi angkatan 2019 ini memang 23. Kenapa jadi 23? Karena tadi morfosinteks itu memang masih di 3 SKS. Makanya 23. Jadi kada kawala misalnya mengambilnya 25, kada boleh memang karena batasnya maksimal ambilnya itu 24. Jadi kalau yang kangen ulun hendak menghabiskan semuanya 25 ya kada kawa. Yang mana yang harus kalian tinggal kayak gitulah. Jadi kalau yang di semester 6
ini kan sudah nih semester 6 nih kebetulan terakhir banget nih di kuliah di kelas. Jadi setelah ini kalian tuh akan masing-masing aja lagi sudah jalannya, misalnya yang semester 7 tuh kan tinggal mengerjakan skripsi dan KKN aja kan lagi. Jadi ini memang kesempatan kalian terakhir dan usahakan memang yang terbaik kalian berikan lagi semester 6 karena kalau tidak lulus satu mata kuliah semester 6 ini mengulangnya luar biasa susahnya. Karena sudah nanti persiapan untuk KKN dan skripsi jangan sampai ada yang mata kuliah di sini yang tidak lulus. Dan tadi karena semester 6 ini online ya, online. Tidak yang diwajibkan PTM kan tadi, tapi nanti tergantung kebijakan dari dosen masing-masing. Entah dosen itu ada sidin hendaknya 50-50, jar sidin. Itu karena diatur aja dengan dosen masing-masing. Nah, kalau misalnya Ibu, karena Ibu kebetulan mengajar yang semester 6, mata kuliah Ibu yang seminar itu, Ibu akan nanti menyampaikan di pertemuan pertama, Ibu maunya online dan offline itu nanti bisa nanti kita atur kayak gitu. Nah, tapi kalau yang kata dari Pak Anang tadi memang beliau maunya morfosinteks itu offline karena susah sekali menjelaskan kalau morfosinteks ini online. Sangat sakit kepala Ikam ya bingung kayak gitu nah memahaminya. Dan sidin tuh memang tujuan sidin tuh sangat baik sekali sih untuk supaya kalian tuh lebih paham. Apalagi kayak kata sidin yang mata kuliah fonologi tuh sidin tuh merasa kurang maksimal. Jadi masih akan sidin kaitkan lagi mata kuliah fonologi itu dengan morfosinteks. Jadi jangan merasa misalnya asa keberatan banyak kenapa sih harus offline ini, tapi itu sebenarnya niat sidin untuk kalian tuh supaya lebih paham kayak gitu untuk mata kuliah tersebut. Ada juga mata kuliah Ibu Andi nih, Sociolinguistics. Nah, Ibu Andi ketika pas Ibu tanya, beliau sebenarnya lebih mau yang offline karena kata beliau ketika diskusi itu nah Gesidin. Diskusi itu Ibu nyaman menyampaikan ketika mahasiswa itu berhadapan Gesidin. Nah, jadi mungkin karena sistem Ibu Andi itu akan entah 50-50, 75-25 atau seperti apa itu, dan itu semuanya dosen usahakan tuh untuk kalian sih sebenarnya lah. Jadi ya usahakan kalian memang bisa memenuhi hal tersebut. Dan kebetulan ini kita kuliahnya nih ada karena yang bulan puasa, yang bulan Ramadan nih lah, tapi itu bukan berarti bulan Ramadan tuh kita bisa bermalas-malasan kan, tidak kan? Puasa itu tidak akan mempengaruhi segala aktivitas dan sebagainya. Justru malah puasa itu harusnya semangat kayak gitulah. Nah, jadi nanti kalian akan merasakan apalagi yang PTM yang semester 2 dan 4 mungkin akan merasakan yang di bulan Ramadan ya. Tapi nanti ada juga sih liburnya yang menuju hari raya kan. Semuanya juga ingin libur, dosennya juga ingin libur juga, Pang. Nah, jadi kemudian di sini ada di mata kuliah semester 6, ini memang ada mata kuliah pilihan. Pilihan itu artinya kalian tuh boleh memilih kan. Nah, jadi kan ada kewirausahaan dan ilmu tajwid. Kemarin kan awal-awalnya sudah Ibu survei kayak gitu kan. Ibu nih hendaknya berapa kelas sekarang menyajikan yang kewirausahaan dan ilmu tajwid nih. Nah, ternyata Pina banyak cenderung ke kewirausahaan. Jadi tajwidnya cuma satu kelas. Ternyata tajwid itu tiba-tiba banyak berubah ke 40-an lebih lah orangnya lah kayak gitu. Tapi mungkin karena bisa aja diatur sidin supaya 40-an tuh bisa sidin online Pang lah, karena kebanyakan mana orangnya kalau 40-an tuh dalam satu kelas sangat-sangat banyak sekali. Jadi di sini memang mata kuliah pilihan itu biasanya ditandai oleh all. All itu artinya semua dapat mengambil. Jadi misalnya kalian di kelas A, tapi kalian memilih yang kelas B, kelas C itu kada apa-apa. Itu karena pilihan, karena kalian memilih. Dan itu sudah diatur sedemikian rupa supaya jadwalnya itu tidak terbentrok kayak gitu ya. Jadi bisa aja itu pilihan. Kemudian kalau yang bisnis English itu padahal juga pilihan dengan prospoetry, tapi kami hanya menyajikan yang bisnis English saja. Makanya bisnis English itu ada di kelas A, B, C, D kayak gitu ya. Jadi untuk semester ini fokus ke bisnis English. Nah, kemudian untuk yang teaching practice tuh atau PPL 2 untuk semester 6 itu memang diatur oleh tim PPL lah, dan itu sudah mulai nih pendaftarannya. Untuk yang PPL itu dimulainya hari ini, tadi ngisi linknya tanggal 14 sampai 18 kah tadi pesan dari Ibu Iza ya ke Ibu. Jadi Ibu teruskan tadi ke angkatan kalian dan jangan ketinggalan info-info yang seperti itu, dan kalian lakukan, kalian ibaratnya langsung aja isi linknya, penuhi syarat-syarat yang dimaksud. Tapi kalau untuk masalah jadwal itu tidak bisa ditanyakan ke Ibu. Misalnya apabila Bu ini kada tahu juga Ibu, karena memang yang mengaturnya tuh micro teaching, tapi yang teknisnya segala macam pun itu dari Ibu Iza
sendiri yang mengaturnya. Jadi kalau Ibu misalnya tahu, nanti infonya akan Ibu infokan seperti itu ya. Tapi tunggu aja kayak gitu yang untuk teaching practice. Biasanya teaching practice ini malah dimulainya ketika kalian liburan semester 6, ketika tahun akademik baru dimulai di sekolah, dan biasanya itu bulan Juni atau Juli ya. Jadi sudah selesai kayak gitu perkuliahan semester 6 kalian, baru kalian PPL. Itu pengalaman sebelumnya, tapi ini tidak tahu juga kayak Pak anunya nih, keputusannya itu masih belum. Dan apakah online kah offline Bu? Belum tahu juga lagi, entah itu karena 50-50 dan sebagainya, itu belum tahu juga, tapi nanti akan diinfokan segera ya. Nah, itu tadi gambaran umum sedikit tentang yang sajian mata kuliah untuk yang semester 2, 4, dan 6. Dan untuk penjelasan lokal tadi itulah, dan waktunya mengacu kepada waktu yang ada di sini, tinggal disesuaikan tadi dengan peraturan dari PTM, bahwasanya kalau yang tadi 60 menit aja lah yang untuk 2 SKS, dan untuk 3 SKS itu 90 menit. Nah, kayak gitu ketentuannya. Jika misalnya ada dari kalian yang masih bingung, dipersilahkanlah. Ini sudah yang part ini, Ibu stop share dulu. Kemudian Ibu akan men-share yang ini. Ibu siapkan dulu ininya. Nah, lah itu tadi yang jadwal. Kemudian Ibu akan share yang Linktree. Nah, Linktree di sini adalah layanan surat menyurat yang diperlukan untuk mahasiswa bahasa Inggris lah. Jadi di sini kami sebenarnya tuh sudah menyediakan link-linknya yang dimaksud, kalian tinggal Linktree TBI Win Antasari ini aja yang diklik. Kemudian di sini ada nanti sudah dimuat di sini ada visi misi, ada data dosen TBI, ada Instagram. Jadi mungkin kalian tahu Instagram karena sudah ada di sini. Ada Instagram. Nah, kalau Instagram LP2M ini biasanya info-info KKN, tapi nanti pasti akan terpakai ketika kalian nanti akan KKN, biasanya akan diupdate di sini. Kalau ini yang berita acara seminar proposal, ini ketika nanti kalian seminar proposal. Kemudian ini final files of thesis examination, itu yang tesis examination nanti. Jadi semuanya ini ada di petunjuknya di Linktree inilah. Ini petunjuk pembayaran, segala macam, permohonan pemusatan selesai mata kuliah, Instagram UPB. Kenapa kalian harus mengikuti Instagram yang penting ini? Karena memang masing-masing unit itu mengatur yang kayak UPB tuh, yang bahasa Arab, bahasa Inggris itu diatur oleh UPB. Jadi kalian harus lihat update-nya di Instagram UPB. Kayak KKN tadi yang LP2M tadi, yang Mahat ini yang Instagramnya nih untuk yang program Mahat, dan itu tuh wajib juga, dan biasanya kan ada waktunya lah, misalnya kayak 4 minggu, 5 minggu dan sebagainya, itu wajib kalian ikuti karena itu akan terpakai juga nantinya. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kayak gitu ya, walaupun no SKS segala macam, tapi itu memang wajib di Mahat ini juga akan diajarkan segala macam tentang menghafal dan sebagainya, itu untuk persiapan kalian juga sih nantinya. Jadi harus kalian ikuti Mahat tersebut, entah misalnya hendak mengikuti yang sekarang kah, yang nanti aku kan aja misalnya aku masih belum siap dan sebagainya, tapi harus diambil memang yang Mahat ini. Kemudian ini ada beasiswa, keterangan pendaftaran pembinaan organisasi dan sebagainya, ini ada di sini sudah surat menyuratnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian memerlukan surat-surat dan sebagainya, buka dulu di Linktree ini. Jika tidak ada, baru bertanya kayak gitulah, karena banyak sekali yang misalnya bertanya dulu ini apa Bu suratnya, jadi Ibu mencarikan lagi linknya ini. Nah, jadi buka aja dulu di sini lah yang surat menyurat itu, dan ini nanti akan kami update juga seiring misalnya adakah misalnya karena link-link baru dari fakultas dan sebagainya akan diupdate di sini. Sampai SK akreditasi pun ada di sini ya. Jadi sudah tersedia di Linktree TBI UIN Antasari. Ini untuk yang surat menyurat. Nah, kemudian ini dilanjutkan. Oke, ini dilanjutkan oleh yang siakat. Masing-masing kalian kan pasti punya akun siakat ya. Akun siakat ini ada yang username dan passwordnya. Dan ada edaran terbaru bahwasanya kalian itu nanti ketika kalian bermasalah untuk yang yang masuk ke siakat itu, kalian bisa langsung ke email kalian sendiri. Jadi isi data itulah, data tuh sampai 1 Maret tuh, yang data yang pengisian yang data pembaharuan data kayak gitu, data dosen dan mahasiswa untuk siakat itu, supaya nanti mereset password dan sebagainya itu bisa langsung lewat email ya. Dan perhatikan kalau siakat ini
kalian apa ya lah, kadang ada kalian tuh yang bingung tuh masih memilih mata kuliah tuh, ada misalnya ambil mata kuliahnya aja bingung ya, kayak mata kuliah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 kan, karena kan ada yang kembalikan kayak gitu. Nah itu masih bingung lagi sepertinya lah kalian nih. Jadi misalnya kayak inilah, siapa yulah yang semalam tuh lah, ya Irma. Karena ini tampilan Irma Pang di sini. Irma, Ibu bolehlah membuka ampun Irma Stumat. Boleh, Bu. Ya, Irma apa yuk username-nya? 19 01 190. Hah? 190 lah. Ya. 01 itu kan 101 101 03 71. No, ikan nikah? 03 03 71. Iya. Ini kah? 190 10 10 30 3371. 30. Nggih, Bu. Ya, oke. Passwordnya apa? Irma, kan yang kamu ganti aja lagi Irma ay. Atau 51. Hah? 5132. Oh, Irma masih pakai password yang dahulu lah. MHS lo. MHS. Ya kadang ada juga yang digantinya passwordnya apakah yang pina aneh-aneh ya lo. Nah, jadi nanti ketika kalian mengisi yang akun Siakat, kalian kan nih registrasi. Kalau ini ada KRS, jadi registrasi mata kuliah, tapi ini Irma nih sudah Pang. Cuman Ibu akan mengingatkan aja lagi, nah proses registrasinya selesai. Jadi nanti kan ada tuh pilihan-pilihannya tuh, nah yang di sini mata kuliah tuh ambil misalnya kayak misalnya kalian tuh angkatan 2019 nih kayak Irma-nya mau mengambil yang ke 2020 berarti cari tingkatnya yang lebih, karena kan 2019 nya tingkat 3 berarti ambil di tingkat 2. Begitu juga angkatan 2020 mau ngambil yang 2021 ambil di tingkat 1 kayak gitu ya. Dan ada caranya kembalikan kayak gitu. Nah itu kadang ada yang bingung mengembalikannya kayak apa, makanya riset terus, dan itu akan sangat-sangat apa, biasanya kenapa gerang ya nih pada kau aja kayak gitu. Nah diselesaikan tapinya masih bingung, itulah yang menyebabkan riset itu. Dan ya tadilah diingatkan lagi untuk mahasiswa, ya tadi jangan hanya menghubungi dosen tuh mau meresetkan KRS saja atau ACC ya. Jadi kayaknya tugas dosen nih kayak apa, disuruh ACC terus, Bu ACC kan bisa aja dosen tuh padahal ACC akan. Jadi jangan hanya menghubungi Sidin tuh hendak ACC aja, seolah-olah kayak keperluannya tuh ACC KRS saja kayak gitulah. Jadi Sidin ada, mungkin Sidin pertimbangannya karena ada jadi Sidin mencek misalnya tiap hari itu seperti apa. Oh ada di ACC Sidin kayak gitu. Kecuali nanti kalau waktunya sudah mepet dan mulai perkuliahan, bisa aja nanti dari jurusan yang akan melihat siapa sih yang masih menunggu ACC kan di ACC kan. Jadi jagalah komunikasi dengan dosen tuh, jangan hanya minta ACC aja kayak gitu. Dan apa tadi jadi Ibu Apipa misalnya konsultasi masalah yang pengisian KRS dan sebagainya, jangan hanya menyuruh Sidin ACC akan atau resetakan lah. Nah itu. Kemudian the last one, ini jam 10 sudah sekali lah. Nah, terakhir ini ada yang YouTube ya, YouTube TBI ini yang prodi S1 TBI UIN Antasari. Kalian nanti bisa lihat di sini untuk yang video-video segala macam akan diupload di sini, dan insya Allah yang rekaman ini pun nanti akan diupload di sini ya, untuk yang segala informasi tadi. Dan jangan lupa Instagram tadi yang paling penting lah, supaya tidak ada alasan lagi kalian tuh ketinggalan informasinya. Ada aja mahasiswa nih misalnya kadeda Bu, kadeda Instagram dan sebagainya, kadang mungkin kadeda asa ibu-ibu lah dulu akun Instagram kayak gitu. Nah atau yang ketika di grup kelas kan ada aja sudah grup kelas, grup perangkatan maksud Ibu, ada 2019, 2020, 2021. Nah itu harus masuk paling kali di grup itu, jadi supaya tidak ketinggalan informasi. Jadi selain Ibu upload di Instagram, juga Ibu upload juga yang di grup tersebut ya. Jadi I think that's all for my explanation ya. Kalau misalnya kecepatan nanti tanyakan aja lagi ke Ibu. Kalau ada yang masih kurang jelas silahkan ditanyakan, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Daya. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan akademik bisa ditanyakan kembali ke Ibu Daya ya. Karena memang ini kalau kita apalagi terkait dengan Siakat, kalau saat ini kita tidak langsung menghadapi Siakatnya memang agak bingung gitu. Tapi nanti ketika kita sudah membuka, ketika kita memprogram, nah itu akan kelihatan, oh iya ya ternyata saya ada masalah di sini. Oke, nanti bisa ditanyakan kembali. Alright, next sebelum question and answer session,
I will invite Saidah Ulfa. Ulfa akan sharing bagaimana dia mengatur waktu agar kegiatan dan juga perkuliahan itu bisa sejalan. Ya, jadi kita tidak terlena dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, apalagi nanti ketika kalian datang ke kampus, kalian banyak mengikuti atau kalian nanti akan banyak mengenal UKM-UKM, kemudian kalian join, jangan sampai waktu kalian habis di situ. Kemudian akhirnya mengalahkan tugas kuliah. Karena ini sering terjadi ya, sering terjadi ketika saya mengajar, ada mahasiswa yang tidur di kelas, saya tanya kenapa? Saya habis latihan teater Bu tadi malam. Nah, itu sering sekali. Begitu juga ada mahasiswa yang ikut UKM, salah satu UKM yang akhirnya dia lepas kuliahnya. Kan sayang sekali, kuliahnya hanya aktif sampai semester 3, setelah itu tidak pernah kuliah lagi. Tapi orangnya ada aja di kampus. Di mana dia di UKM, tapi dia tidak pernah kuliah. Nah, itu akhirnya kan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang tua yang sudah menguliahkan. Ya, kita mau belajar nih dari Ulfa. Jadi bagaimana dia mengatur waktu di sela kegiatan dan aktivitasnya yang banyak sebagai Diang Tanjung, sebagai apalagi Galuh Persahabatan, sebagai Putri Antasari, dan lain sebagainya. Ya, silahkan Ulfa. Oke, terima kasih banyak Ibu Linda atas kesempatannya. Mohon izin Ibu Dayah untuk sharing session ya sebentar. Ini kita agak santai sedikit karena tadi penyampaian dari Ibu Dayah dan Ibu Linda udah banyak banget tentang perkuliahan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, karena aku juga baru ketemu sama angkatan 2020 dan 2021. Senang banget bisa ketemu kalian semua walaupun hanya online. Perkenalkan, nama aku Saidah Ulfah. Aku angkatan 19 dan sekarang kelas C di TBI. Kalau misalnya aku mau nanya dulu deh sama kalian sebelum kita mulai sharing-sharing dikit. Ini kan udah masuk semester genap ya. Menurut kalian nih, semester mana sih yang paling sulit, semester genap atau semester ganjil? Coba ketik di chat box. Semester genap atau semester ganjil sih? Ganjil. Ganjil, Kak. Ya. Ganjil, oke. Aku juga ngerasa hal gitu. Karena dalam beberapa tahun terakhir, itu aku juga belajar kalau misalnya di semester ganjil itu kenapa lebih sulit? Karena banyak events-events perkuliahan itu terjadi atau dilakukan di semester ganjil. Sedangkan di semester genap itu lebih luang. Dan juga menurut aku mata kuliah ya, dari semester ganjil itu lebih sulit, apalagi pas semester 5 kemarin, itu benar-benar sulit. Tapi ya kita beriringan seiring berjalannya waktu, kita belajar dan juga tetap ikutlah, nggak usah menyerah sama keadaan. Terus dalam keadaan online ini kan ini banyak banget keuntungan yang bisa kita lakukan daripada kita misalnya offline. Karena kalau misalnya offline itu terbatas banget waktunya. Kita harus kuliah dari pagi, ada yang sampai sore, terus juga ada yang sampai siang, bahkan kita nggak bisa ikut kegiatan di luar. Tapi kalau online, ini bagi yang semester 6, itu banyak banget keuntungan. Misalnya kita kuliah, tapi kita juga sambil ngelakuin sesuatu hal di rumah, tapi juga tetap fokus ke perkuliahan. Nah, ngomong soal perkuliahan nih, ada satu quote yang menarik banget. Ada seorang yang bilang kita harus keluar dari zona nyaman. Padahal kalau menurut aku sendiri kita nggak harus keluar dari zona nyaman ya. Karena misalnya ada yang bilang kalau orang-orang yang nongki itu lebih apa ya, nggak lebih bagus daripada orang yang terus belajar. Padahal kalau misalnya kita nongki-nongki itu kan mungkin aja kita membicarakan hal yang bermakna dan juga kita nongkinya dengan orang-orang yang memang berpengalaman, banyak pengalamannya, kita bisa saling sharing. Jadi menurut aku saat ini di semester genap ini kita nggak harus keluar dari zona nyaman kita, namun kita harus memanfaatkan zona nyaman itu untuk lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, di sini karena temanya setting goals, tadi Ibu Afifah juga udah jelasin gimana caranya untuk setting goals kita untuk satu semester. Kalau pengalaman aku sendiri ya, karena ini sharing session, aku setting goals itu dengan SMART. Jadi SMART itu singkatan dari
specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Yang pertama itu spesifik. Jadi aku itu bikin sebuah goals, itu harus spesifik. Misalnya, ada teman yang ngajak buat ikut lomba puisi misalnya. Jadi kita harus spesifik dulu nih. Kalau misalnya lomba puisi, oh berarti nanti kita harus search dulu gimana struktur puisi dan segala macam. Jangan kalau misalnya aku mau di semester ini aku mau jadi orang yang lebih baik. Yang lebih baik itu kan nggak spesifik ya. Jadi itu akhirnya progres kalian itu nggak terarah gitu, menurut aku ya. Kalau ini sharing session, jadi ini versinya aku, dan kita harus bikin yang spesifik. Kemudian M-nya. M ini harus measurable atau terukur. Jadi at least dalam 1 hari atau misalnya 1 minggu kalian harus bisa nyisihin waktu. Misalnya kalian pingin, tadi kan kalian bisa ikut lomba puisi. Jadi at least dalam 1 hari itu belajar tentang gimana menyampaikan puisi, ataupun misalnya cara belajar struktur puisi yang benar. Atau kita, ini kan semester baru ya, biasanya di tahun baru ini nanti ada pendaftaran mahasiswa teladan gitu. Nah, untuk menjadi mahasiswa teladan itu pastinya memerlukan SKK yang banyak. Nah, tentunya ini progres yang harus kita capai itu harus yang kecil-kecil dulu. Misal kita harus ikut lomba ini, ikut publish jurnal, ataupun misalnya kita ikut lomba KTI. Nah, itu biasanya nilai-nilainya tinggi. Terus juga yang E-nya itu achievable. Kita harus bisa setting goals kita yang benar-benar bisa kita raih. Kita kan nggak mungkin setting goals kita, misalnya kita mau jadi ketua BEM misalnya, ketua Dema. Padahal kita nggak ada relasi ke sana dan kita nggak punya nggak punya kekuatan atau backingan yang kuat di belakang. Itu otomatis kita nggak bisa nyampe itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa, kalau kita memang pingin ke Dema, otomatis kita harus jadi tim suksesnya dulu. Kita jadi tim suksesnya, tapi kita juga belum tentu jadi tim intinya. Tapi bisa aja jadi anggotanya. Yang penting tujuan kita tadi itu tercapai, yang bisa kita capai. Karena kan seperti yang Ibu Afifah tadi bilang, kita itu nggak bisa, semua orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Dan nggak semua orang itu bisa jadi ketua ataupun jadi tim inti di sebuah organisasi, misalnya Dema ataupun UKM. Terus yang R-nya itu adalah relevan. Jadi kita bisa melakukan progres yang sesuai. Kalau aku dulu kan ikutnya misalnya aku mau lomba speech ya, misalnya tingkat nasional. Tapi kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya kita ikut lomba speech di tingkat jurusan. Kalau misalnya udah, kita bisa ikut yang di tingkat lebih lagi, universitas dan ke nasional. Tapi kalau aku dulu, aku lebih suka ikut yang di luar kampus. Nggak tahu ya kenapa, tapi lebih enak aja gitu, ikut yang di luar kampus. Terus yang terakhir itu adalah time bond. Kita punya 5 bulan atau 5-6 bulan lah dalam 1 semester. Jadi kita harus bisa memanage itu dengan baik tentunya. Itu tadi ya, aku pakai metode SMART. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih tahu lagi, itu banyak banget informasi di YouTube dan juga informasi di Google, banyak banget yang membahas metode SMART ini buat mencapai goals kita. Oke, kemudian ini berhubungan dengan akademik, karena tadi gimana cara aku balance di akademik dan juga di luar akademik. Yang pertama, ini aku baru lakuin dari semester 3, yaitu kita harus tahu karakter masing-masing dosen. Karakter masing-masing dari dosen. Jadi dari semester 3 kemarin, aku mulai nanya ke kakak tingkat. Dari KRS itu aku tunjukin kan, ini dosennya gimana karakteristiknya. Kadang ada tipe-tipe dosen yang, misalnya dosen A. Dosen A ini suka sama murid yang aktif di kelas. Jadi kalian usahain, kalian harus aktif di kelas gitu. Karena itu yang akan membantu nilai kalian dan juga membantu kalian lolos atau bisa melanjutkan ke semester berikutnya. Itu ya, kalian bisa nanya-nanya deh mulai ke cutting, atau mungkin kalian udah ada yang melakukan ini dari semester 1, karena aku baru ngelakuin ini dari semester 3. Karena ada beberapa karakteristik dosen yang beda-beda gitu kan. Terus juga, ini sebenarnya nggak aku lakuin banget, tapi
tapi jangan ditiru. Kalian bisa lakuin ini. Kita harus tahu matkul itu belajar apa. Ini dari aku dapat dari beberapa orang juga. Sebelum kita masuk mata kuliah tersebut di tahun ajaran yang baru, kita harus tahu misalnya tentang kewirausahaan. Nah, itu nanti akan belajar apa dan outputnya apa. At least kita tahu itu dulu pengertiannya. Tapi kadang-kadang aku juga miss dari yang poin 1 ini. Tapi jangan ditiru ya. Kemudian nih, buat angkatan 2021, itu kan kalian ada asrama ya. Pengalaman aku dulu, itu harus didahulukan sih. Karena dulu aku sempat nggak ikut organisasi yang aku pengen, karena aku prioritaskan ke asrama dulu. Karena kebetulan asramanya lebih strict, jadi kita harus prioritaskan asrama karena asrama itu wajib banget dan nilainya juga diperhitungkan gitu. Terus juga sama kayak kata Ibu Dayah tadi, kita harus prioritaskan mata kuliah yang bersyarat. Jadi kalau misalnya contohnya kayak ada grammar 1, grammar 2, grammar 3, nah itu harus diprioritaskan banget. Usahain jangan pernah bolos di mata kuliah tersebut. Terus juga nanti kan kita akan memasuki bulan puasa ya. Nah, ini otomatis pasti capeknya itu double banget. Jadi kalau aku dulu ya, ini kan sifatnya sharing, kalau aku dulu itu ngerjain tugasnya sehabis tarawih atau di pagi-pagi, karena itu masih fresh. Jadi usahain jangan tidur, karena kalau tidur, nanti paginya kuliah yang pagi itu pasti pusing, kalau aku ya. Kemudian di sini tentang menentukan skala prioritas kalau versi aku. Yang pertama, kalau misalnya orang lain itu biasanya ngerjain tugas yang lebih dekat lebih dahulu. Kalau aku beda sih. Kalau aku misalnya ada tugas A yang deadline-nya 3 hari lagi. Sama tugas B yang deadline-nya 2 minggu lagi. Aku biasanya ngerjain yang B dulu. Jadi aku ngerjainnya yang 2 minggu, deadline-nya itu masih 2 minggu. Dan yang 3 hari, yang tinggal 3 hari ini aku tunggu dulu. Dan kalau udah itu selesai yang 2 minggu itu, baru aku kerjain yang deadline-nya mepet. Nggak tahu kenapa, tapi emang kayak gitu lebih enaknya. Jadi pilih aja kalau misalnya kalian suka yang lebih mendesak, dikerjain lebih dahulu, itu terserah preferensi dari masing-masing mahasiswa ya. Kemudian di sini saat kita kuliah, itu nanti kan pasti banyak tugas kelompok ya. Nah, kalau aku sendiri, kalian bisa tanya-tanya sama teman-teman aku yang pernah sekolah sama aku pasti di dalam tugas kelompok itu nggak pernah miss sama sekali, karena aku yakin orang-orang yang di organisasi itu kebanyakan ada yang kurang effortnya di tugas kelompok. Tapi menurut aku tugas kelompok itu adalah tugas yang lama banget selesainya. Jadi, kalau misalnya tugas kelompok, biasanya kalau nggak ada suara ataupun nggak ada notifnya, ya udah biar aja gitu dibilang pakai sok ngatur atau gimana. Yang penting tugas selesai, aku bagi dulu tugas-tugasnya. Tapi kalau misalnya ada yang udah bagi, ya udah nggak apa-apa. Jadi tugas kelompok itu lebih diduluin daripada organisasi. Kalau aku ya, misalnya kita bagi tugas gitu. Kalau udah selesai, baru aku organisasi. Terus juga aku selalu ngedahuluin tugas kelompok sebelum tugas individu. Karena menurut aku tugas kelompok itu susah banget selesainya. Lama banget nunggunya orang-orang itu selesai bikin tugasnya yang udah dibagi. Jadi harus nunggu dulu baru selesai. Belum lagi nanti di edit-edit gitu. Kalau tugas individu kan kita ngerjain sendiri, kapanpun kita bisa gitu. Nggak perlu ngerepotin orang lain. Jadi tugas individu tuh aku kebelakangin dulu. Nah, dalam hal tugas ini penting banget relasi sama teman-teman di kelas. Jadi usahain kalian itu jangan bikin masalah sama teman di kelas. Karena aku banyak banget dibantu sama teman di kelas aku, kayak misalnya tugas ini tuh disubmit tanggal 30. Tapi aku tanggal 30 itu nggak bisa. Tapi aku tugasnya udah selesai. Tugasnya udah selesai, tinggal mensubmit linknya aja. Jadi aku kadang minta tolong sama teman, tolong submitin tanggal 30 ya, tugasnya udah selesai gitu. Dan itu tuh membantu banget, karena kalau kita bisa ngebantu teman, otomatis nanti teman gitu bisa juga ngebantu kita di suatu saat yang kita perlu bantuan mereka gitu. Terus juga walaupun misalnya kalian ada yang kuliah pulang, ataupun kuliah dagang, kuliah yang terus juga keliling dunia, ataupun kuliah rapat,
tapi kalian harus bisa membagi waktu yang mana yang lebih penting. Misalnya gini, kita di organisasi, misalnya ada event, kalau misalnya kita posisinya itu penting banget nih, tapi ada mata kuliah juga yang harus kita hadiri. Tapi hari itu kita penting banget nih di organisasi ini, kita harus hadir. Karena kita tuh posisinya yang nggak bisa digantiin sama orang lain. Jadi otomatis kita take a break dulu dari akademik, kita ke organisasi dulu, harus jalanin ini dulu nih, tanggung jawab selesaiin. Kalau udah selesai, baru kita nanya catatan dari teman yang ikut mata kuliah tadi. Itu ya kalau pengalaman aku. Terus juga kita nggak usah mikir kalau misalnya kalian ikut UKM ataupun organisasi, mikir itu sebagai beban. Karena orang-orang di organisasi itu pasti paham aja kalau misalnya kalian itu nggak bisa ikut, asalkan kalian komunikasiin. Kalian nggak komunikasiin gini, aku izin nggak bisa ikut karena ini. Jangan malah menghilang. Itu malah bikin masalah jadi dua, di kalian sama di organisasinya. Organisasinya ini nanti overthinking kalian kemana, terus malah ngegosipin kalian, nih kemana sih orang itu, story-nya ada, snapgramnya ada, tapi dia nggak jawab sama sekali chat gitu. Itu malah bikin overthinking di organisasi. Terus kalian juga overthinking karena omongan di organisasi tadi. Malah jadinya nanti akan membuat masalah yang lebih besar gitu ya menurut aku. Bilang aja kalau kalian nggak bisa, nanti akan di backup. Itu sepengalaman aku di organisasi. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya di UKM atau UKK gimana sistemnya, karena aku nggak pernah join di UKM, UKK di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, itu aja sih sepengalaman aku ya, sharing session. Semoga kita bisa membuat goals yang lebih baik lagi dan mengharumkan nama jurusan kita, mengharumkan nama universitas kita di kampus ataupun di provinsi ataupun tingkat nasional, bahkan kalau bisa tingkat internasional ya. Sekian dari aku, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ulfa, for your valuable experience. Nah, this is very applicable karena ini contoh real ya dari seorang mahasiswa yang mana apa yang sudah disampaikan oleh Ulfa tadi bisa kalian ambil positifnya, yang relevan yang bisa kalian kerjakan. Oh ya, ini yang belum saya kerjakan dan lakukan, dan saya bisa mengambil contoh dari apa yang tadi sudah dilakukan oleh Ulfa. Saya pun ketika kuliah sama ya, saya suka curi start. Curi start itu maksudnya, saya melihat dulu nih, semester ini apa nih mata kuliahnya. Saya tanya-tanya ke kakak kelas, saya minta sumber ke kakak kelas, saya minta file-file yang dosen sebelumnya itu menjelaskan. Jadi saya curi start dulu. Saya baca itu, bukan curi satu, bukan maksudnya ketika ada tugas kita copy paste dari punya kakak kelas, enggak ya. Tapi kita udah punya background knowledge dulu tentang kuliah yang mau disampaikan oleh dosen. Daripada kita datang ke kelas itu melongo, kita nggak tahu ini dosen mau ngejelasin tentang apa, materi kuliahnya ini tentang apa. Jadi itu bagus dilakukan. Kemudian good preparation. Intinya adalah ketika misalnya gini, kalian mau menghadapi PPL 1, PPL 2, untuk syarat pendaftarannya apa? Oh, harus mengumpulkan sertifikat sebanyak sekian. Ya, harus mengumpulkan nilai sebanyak sekian. Nah, itu jauh-jauh hari kalian sudah persiapkan. Oh, saya harus ikut workshop, saya harus ikut seminar. Nah, jadi sudah kalian persiapkan terlebih dahulu. Begitu juga mengenal karakter dosen, ini sangat penting. Ada dosen itu yang dia welcome dengan saran-saran dari mahasiswa. Ada yang dosen itu ya dia punya, masing-masing dosen punya ciri khas sendiri ya. Ada yang tidak suka ini, ada yang tidak suka itu, dan kita harus memahami. Oke, nah untuk sharing session ini kita masih punya waktu 10 menit saja, sehingga silahkan untuk 2 orang penanya saja ya, 2 orang penanya saja yang mau bertanya secara langsung via Zoom, kami persilakan. Ada? Siti Fatimah, silahkan. Izin bertanya, Bu. Kan semester 6 ini ada ada program PPL 2. Nah, itu tuh nanti apakah
matkul yang lain diselesaikan dulu atau nanti PPL 2 sambil kuliah, Bu? Oke, langsung Ibu jawab ya. Yang lain, you can raise your hand or you can you can type your question in the chat box. Nah, untuk Siti Fatimah, PPL 2 itu biasanya dilaksanakan setelah perkuliahan selesai. Jadi, untuk perkuliahan semester 6, yang mata kuliahnya keprodian ya, dan juga mata kuliah umum, itu diselesaikan terlebih dahulu, kemudian nanti PPL 2 itu menyesuaikan dengan jadwal di sekolah. Jadi tidak mengganggu perkuliahan. Kita sudah habis perkuliahan, baru nyambung ke PPL 2. Memang di KRS-nya PPL 2 itu kan masuk ke semester genap. Jadi dikira, oh berarti ini kita kuliah sampai PPL nih, gitu ya. Nah, tapi nanti PPL 2 itu biasanya di bulan Agustus atau September itu ya, Bunda ya, dilaksanakan seperti itu. Jadi tidak mengganggu perkuliahan. Intinya ketika kalian PPL 2 itu kalian sudah tidak ada mata kuliah yang diambil. Seperti itu. Terima kasih banyak, Bu. Ada lagi? Yang lain? You can raise your hand or you can type your question in the chat box. Erma? Do you want to ask the question? Tidak ada. Ya, jangan lupa untuk sambil mengisi link presensi hari ini ya. Ada di chat untuk linknya, silahkan kalian isi. Yes, Miss. Oke, Ilham. Ilham? Oh yes, itu maksudnya tadi ngisi presensi ya, bukan mau nanya. Yang lain silakan kalau ada yang ingin bertanya, atau semua penjelasan sharing yang kita lakukan hari ini sudah cukup jelas. Nanti ketika kalian silakan. Mau bertanya. Azizah, ya. Nah, misalnya nih kalau misalnya di semester 1 pelajaran grammar saya mendapat C. Nah, itu kalau misalnya mau mengulang itu kapan, Miss? Atau harus menunggu semua mata pelajaran usai dulu? Semua mata kuliah usai di semester beberapa nanti baru ngambil mata kuliah gitu, Miss? Azizah ini semester 2 ya? Iya, Miss. Oke, akan dijawab oleh Ibu Daya. Silakan Ibu Daya. Ya, oke. Terima kasih Ajijah pertanyaannya. Tadi Ajijah ini berarti semester 2 nih grammar 1 lah yang kada lulus lah. Oke, itu kah? Iya, Miss. Oke, iya Ajijah ya grammar 1. Jadi Ajijah untuk yang grammar 1 berarti Ajijah kada kawal nih lah mengambil grammar 2 lah. Jadi kayak itu dulu. Pertama, kada usah ngambil grammar 2 dulu lah untuk yang semester 2. Kemudian Ajijah ini kan kebetulan ini kawannya full lah mengambilnya SKS-nya. Enggak, Miss. Ulun dapat C bukannya kada lulus. C itu kata dosen Ulun tuh lulus jadinya. Lulus? Lulus saja? Nah, hendak mengulang gitu nah supaya nilainya tuh B atau B+ gitu. Bisa kah? Macam kalanya rajinan badan aku mau ulang. Kadang kalau misalnya mau mengulang itu tuh Ajijah kalau itu kayaknya full tarus Pak Ajijah hai bila misalnya setiap semester nih full tarus sajian mata kuliahnya nih. Jadi kan misalnya lebih baik kamu utamakan yang memang belum kamu ambil. Jadi kan kalau misalnya kan semester 2 20. Kemudian nanti semester 3 4 5 dan 6 itu dari 24 tarus SKS-nya. Jadi kalau misalnya ada nilai C itu lulus aja Ajijah, kecuali nanti kamu mengambilnya semester 7. Tapi kan sayang, semester 7 itu waktunya kamu KKN dan skripsi. Jadi menurut Ibu, lebih baik kamu fokusnya kepada yang belum kamu ambil mata kuliahnya, kecuali kan tidak lulus sama sekali. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu memperbaiki itu hanya yang nilai D dan E, itu tidak lulus. Kalau nilai C itu lulus aja, tidak apa-apa selama itu tidak mempengaruhi IP kamu. IP kamu berapa nih? Tadi yang semester 1 masih di atas 3 kan? Masih, Miss, 3,51. Nah, 3,5 IP-nya bagus saja sih menurut Ibu. Jadi kalau misalnya apa? Ada ya, kalau misalnya menurut Ibu tidak usah diulang yang C, kecuali tadi kamu mau mengorbankan 1 semester kamu untuk mengulang itu, karena tidak bisa lagi disisipkan untuk yang semester-semester berikutnya itu selalu penuh SKS-nya, Azizah ya. Makanya tadi yang kata Kak Saidah Ulfah juga perhatikan mata kuliah bersyarat lah, karena tadi kalau nilai yang tidak lulus itu D dan E, kalau C itu masih lulus kayak gitu. Terima kasih. Mungkin Ibu Apipah akan menambahkan.
Makasih, Miss. Ya. Ya, mungkin gini ya Azizah, nanti di transkrip nilai itu supaya nggak ada yang nilai C, A, B+, A+, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa memperbaiki, tapi tadi seperti dikatakan Ibu Daya, harus mengorbankan satu semester, entah itu di semester 7 atau di semester 8. Karena syarat untuk mengikuti KKN itu sudah selesai semua mata kuliah. Nah, kalau misalnya ditargetkan mau lulus kuliah, mau lulus di semester 7 atau semester 8, berarti kita harusnya tidak ada lagi mata kuliah. Kecuali mau mengulang itu tadi, berarti mundur. Berarti nanti mundur untuk ini ya, kelulusannya. Jadi silahkan saja. Pilihannya memang bertahan dengan skor C atau diperbaiki tapi harus mundur semester. Oke. Karena untuk semester pendek pun itu dikhususkan untuk mereka yang tidak lulus. Mereka yang mata kuliahnya dapat skor atau nilai A, nilai D dan E. Ya. Oke. Yang lain ada lagi? Apa sangkal? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Ehwan. Untuk misalnya, Bu, kalau kayak ada kegiatan organisasi yang memakan waktu cukup lama, Bu, misalnya kayak sampai seminggu atau lebih itu, untuk perizinan itu bisa langsung ke dosennya masing-masing atau ke kantor atau gimana, Bu? Ya, kalau untuk kegiatan organisasi, itu biasanya ada surat dari organisasinya tersebut. Ya, jadi misalnya mau mengadakan kegiatan yang durasi waktunya 1 minggu. Nah, itu nanti ada surat pemberitahuan dari organisasi, kemudian nanti surat itu dikopi sejumlah mata kuliah yang ditinggalkan. Misalnya dalam seminggu tidak masuk. Nah, seminggu itu ada berapa mata kuliah, kan dosennya beda-beda. Jadi setiap dosen itu dia dapat satu surat izin. Gitu. Jadi tidak satu mengcover semua. Nah, karena dosennya kan beda-beda. Jadi disampaikan setiap dosen. Gitu ya, Ehwan. Inggih, Jadi Bu, harus berarti ada surat resmi dari organisasi. berarti dari organisasi tersebut kayak membuat suratnya masing-masing memajukan ke dosen yang kena tertinggal itu lah, Bu. Iya, jadi tugas organisasi adalah membuat surat resminya, nanti kita yang mengantar ke dosen yang mengajar di mata kuliah yang kita tinggalkan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Alright, ada lagi? Kalau tidak ada nanti apabila masih ada pertanyaan, oh Abdillah ya, Abdillah terakhir. Oke, silakan Abdillah. Oke, izin masuk, izin bertanya juga Bu mengenai ini kami dari angkatan 20 ini kan Bu belum ada baju jurusan angkatan kami gitu loh Bu. Nah, jadi desainnya memang sudah ada tapi belum jadi gitu nah Bu. Kan hari Rabu itu kan katanya turunnya itu pakai baju jurusan. Nah, sedangkan kami itu kan belum membuat gitu nah Bu. Jadi gimana itu Bu? Itu saja Bu, demikian. Ya, terima kasih Abdillah. Ya, kemarin sempat Ibu Daya share terkait dengan seragam yang harus dipakai setiap hari Senin sampai hari Jumat perkuliahan. Kami tidak tahu itu surat edaran dari siapa, karena tidak ada tanda tangan resmi apakah yang mengeluarkan itu wakil rektor atau wakil dekan, ya, karena tidak ada pemberitahuan surat resminya. Bahkan di grup dosen pun tidak ada. Jadi surat itu kami rasa itu bukan surat resmi, bukan surat edaran resmi untuk baju perkuliahan. Jadi kita masih memakai aturan, yang penting kalau kuliah itu bajunya rapi, kalau laki-laki pakai baju berkerah, ya baju berkerah, kemudian celananya pun celana kain, bukan celana yang robek-robek itu kan. Nah, kemudian untuk yang putri memakai jilbab dan bawahan rok, jadi tidak boleh memakai bawahan celana ketika kuliah. Begitu. Ya, Abdillah. Jadi memang belum ada surat resminya tentang edaran itu dan kami tidak tahu siapa yang menyebarkan itu sehingga mahasiswa kemudian berpikir oh iya ya harus ada baju angkatan padahal kami tidak mewajibkan bahwasanya mahasiswa itu kuliah pakai baju angkatan. Oke, ya. Jadi bebas saja lulus, yang penting memakai sesuai dengan aturan baju berkerah dan tadi
rapi dan sopan. Oh ya, Ibu mau menambahkan, Bu. Nggih. Kalau yang hitam putih itu memang ada edarannya dari fakultas dan itu biasanya hari yang Senin Kamis rasanya baju hitam putih memang. Nah, dan itu memang benar infonya kalau hitam putih. Tapi kalau yang baju jurusan memang tidak ada. Jadi nanti ada juga yang salah satunya itu mungkin mata kuliah profesi keguruan juga sebagai tambahan lah, karena mereka angkatan 2020 biasanya profesi keguruan itu Ibu Nurlaila Qadariyah, beliau meminta memang ada baju khusus yang rapi kayak gitu, yang seperti seorang guru. Nah, itu baru memang peraturan dari dosen bisa kalian sesuaikan nanti bajunya ya. Tapi untuk yang edaran yang baju jurusan kami memang tidak ada masih yang baju jurusan. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau yang hitam putih memang benar hitam putih ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang sesuai dengan jadwalnya. Ya. Oke ya, semoga bisa dipahami lah, karena memang ada beberapa yang bertanya kepada Ibu, tapi memang tidak ada sama sekali edarannya. Kalau ada yang resmi nanti pasti akan kami share juga dengan mahasiswa kayak gitu. Jadi kalau dari pimpinan pun tidak ada masih yang itu ya, kecuali yang hitam putih tadi. Oke, ini question. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Budaya. Nggih. Perkenalkan, nama Ulun Zuraida. Jadi pertanyaan Ulun, kan waktu semester 1 Ulun ngambil tahsin kan Miss. Jadi semester 3 Ulun ngambil LKK keagamaan 1. Nah di semester 4 ini Ulun ngambil LKK keagamaan 2 atau gimana tuh Miss? Terima kasih. Oh iya, untuk LKK lah. LKK ini kan memang ada dua tadilah, ada 2 tahap, ada 1 dan 2. Jadi kamu ikuti aja yang sesuai dengan penjadwalannya. Kalau kamu memang sudah lulus LKK 1, berarti kamu ambil yang LKK 2. Nah, dan antara LKK dan tahsin itu kan program dari UPB kalau lah. Ya kan? Tahsin itu kan program dari UPB. Jadi ketika kamu sudah tahsin, kamu biasanya ngambilnya bahasa Arab lagi, bahasa Arab A dan bahasa Arab B. Kayak gitu kan Zuraida? Iya, Miss, dan itu sudah lulus juga. Sudah lulus ke bahasa Arab ya, karena bahasa Arab A, bahasa Arab B itu pastikan sudah lulus, dan LKK itu juga ambil kedua tahapnya, dan biasanya selesainya itu LKK memang di semester 4 maksimal selesainya LKK yang secara ibaratnya secara normalnya, dan nilainya nanti akan dimasukkan ketika kalian sudah selesai semester 4 untuk LKK, karena ada 2 tahap tadi dan nilainya 1 kayak gitu nanti. Oke, bisa dipahami? Tinggi, bisa Miss. Terima kasih Miss. Oke, ya. Kita buka lagi Ibu Afifah, tapi kayaknya waktunya waktunya sudah menunjukkan pukul 10.35 ya. Iya. Untuk yang season 1 kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi sesuatu informasi yang penting dan bermanfaat untuk kalian. Sebenarnya sharing session ini waktunya harusnya lebih lama lagi ya, tetapi karena kita membagi 2 untuk angkatan atas dan juga untuk angkatan kalian, sehingga kami cukupkan sampai di sini. Apabila nanti masih ada pertanyaan, kami persilahkan kalian bisa datang ke kantor jurusan. Kantor jurusan itu ada di lantai 2 di gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Boleh silaturahmi ke sana. Ya, dan juga kita punya SAC. SAC itu adalah Student Access Center. Kalian bisa pergunakan untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian, untuk meminjam buku di SAC itu ya, karena itu khusus untuk jurusan Tadris Bahasa Inggris. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di kampus. Semoga sehat selalu semuanya. Salah hilaf kami mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Nanti recordingnya akan dibagikan, insya Allah. Ini masih di record. Silahkan. Thank you, Miss. Iya. Yes, thank you semuanya. Kalian boleh leave ya. Thank you, Miss. Oke, untuk yang season 1 boleh meninggalkan Zoom meeting, dan untuk partisipan di season 2 kami persilahkan untuk masuk dan menunggu yang lain dulu ya. Udah ya, ulun share PowerPoint tadi jalan aja lah, meskipun kada diperbesar.
Inggih jalan tadi Oh, buai. iya sudah. Inggih. Kalau Aik ada jalan yang kayak Irma semalam tuh. Oh iya Ibu Irma tadi yang soal ini kan tadi anu Jepang walaupun kan ada yang F5 kalau tadi. Iya. Mm-mm. Ini ulun Minta stop tolong nih. disiap